Dewan Pendidikan yang selama ini menutup mata terhadap kasus korupsi di sekolah, tiba-tiba bergerak cepat menangani kasus ini. Hasil penyelidikan mereka menyatakan bahwa Wakil Kepala Sekolah SMA Daesung Futur, Jin Gyong-hee, serta wali kelas, Jang Won-ki, terbukti melakukan tindakan korupsi terhadap para orang tua murid. Namun hasil penyelidikan itu tampak janggal. Insiden blackout, korupsi yang melibatkan para guru, serta keterlibatan Golden Circle seolah-olah diabaikan. Padahal beberapa murid telah menuliskan kesaksian mereka dalam lembar penyelidikan. Namun hanya Jin Gyong-hee dan Jang Won-ki yang diumumkan ke publik sebagai pelaku utama. Sudah jelas siapa dalang di balik semua ini, yaitu Golden Circle. Mereka bahkan memblokir pemberitaan kasus ini agar tidak sampai ke media. Dan karena tidak semua orang mengakses situs resmi Dewan Pendidikan, maka sebagian besar masyarakat pun tidak mengetahui kejadian ini. Namun ada satu lembaga yang berusaha mengangkat kebenaran ini ke permukaan, yaitu Yonhap News. Mereka berharap bahwa kasus ini tidak berakhir hanya dengan pemecatan para pelaku saja. Di ruang interogasi yang sempit, Jang Won-ki duduk di hadapan seorang penyidik dengan 2 pengawal berjaga di sisinya. Sepanjang proses interogasi, ia memilih bungkam, berharap Golden Circle segera mengirimkan pengacara untuk menyelamatkannya. Namun, yang terjadi justru mengejutkan. Penyidik itu tanpa basa-basi mengakui bahwa dirinya adalah utusan dari Golden Circle. Ia ditugaskan untuk menangani masalah ini agar tidak sampai merugikan organisasi. Dengan ekspresi dingin, ia melemparkan sebuah USB ke meja di depan Jang Won-ki. Di dalamnya ada bukti yang dikumpulkan oleh Kim Hyun-sung. Katanya, berusaha menghancurkan kepercayaan diri pria itu. Di satu sisi, Golden Circle tidak berniat melindunginya. Di sisi lain, Kim Hyun-sung ingin menghancurkannya. Sadar bahwa dirinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya Jang Won-ki pun meraung marah. Dalam keputusasaan itu, ia memutuskan untuk menyeret Golden Circle ke dalam kehancuran bersamanya. Jika dirinya mati, maka Golden Circle pun harus mati bersamanya. Karena sudah tidak kondusif lagi, akhirnya ia pun diseret keluar ruangan. Di tengah jalan, matanya tanpa sengaja menangkap sosok Jin Gyong-hee yang tengah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi mengenaskan. Nasibnya bahkan lebih parah ketimbang dirinya. Di ruang berbeda, Kim Hyun-sung mengumpulkan para guru yang terlibat dengan Golden Circle untuk sebuah kesepakatan. Para guru ini sudah kepalang panik, takut mengalami nasib yang sama seperti Jin Gyong-hee dan Jang Won-ki. Memanfaatkan ketakutan mereka, Kim Hyun-sung pun memberikan perintah. Kalian tetap harus menjalankan perintah dari Golden Circle. Apapun yang mereka instruksikan, lakukan. Tapi di saat yang sama, sabotase rencana mereka dan tutupi kegagalan itu dengan berbagai macam alasan. Sebagai imbalannya, ia berjanji tidak akan menyingkirkan mereka seperti 2 guru sebelumnya. Masa depan mereka akan tetap aman selama mereka mengikuti rencananya. Ini adalah strategi untuk melemahkan pengaruh Golden Circle di sekolah. Dan rencana ini ia sebut sebagai pemulihan, sehingga ke depannya Golden Circle akan merasa kesulitan untuk melancarkan aksinya. Dan ketika Choi Myung-hun nantinya kembali ke sekolah, maka semuanya akan berbeda. Namun Choi Myung-hun bukan orang bodoh. Ketika menerima kabar bahwa 2 guru telah ditangkap dan diinvestigasi, ia langsung tahu bahwa sekolah pasti telah diambil alih dan Golden Circle pasti tidak akan membantunya. Dan jika ia kembali tanpa persiapan, maka semuanya pasti berakhir. Akhirnya dia pun mengumpulkan anak buahnya yang mulai dilanda ketakutan. Berusaha menyatukan dan meyakinkan mereka bahwa dalam situasi ini kita tidak boleh berpencar. Kita harus menanggung dan tetap bersama jika ingin bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, Choi Myung-hun pun kembali ke sekolah bersama gengnya. Bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Meski di sepanjang jalan, tatapan para siswa lain menusuknya. Tetapi ia tetap tenang dan mengabaikan mereka. Baru saja ia duduk di bangkunya, seorang siswi tiba-tiba datang menghampiri ke gedung olahraga. Sekarang, katanya, saat mereka semua sudah berkumpul di sana, Kim Hyun-sung pun dengan tenang berkata, "Aku tidak berniat menghabisi kalian semua. Jika dalam 1 tahun ke depan aku bisa lulus dengan tenang, aku berjanji tidak akan menyentuh kalian." Mendengar itu, mereka mulai merasa lega. Namun kalimat selanjutnya membuat mereka terkejut. "Aku akan memberi kalian kesempatan untuk bertahan hidup, tapi dengan satu syarat. Hajar dan habisi Choi Myung-hun dan Jo Min-seok yang menjadi penyebab insiden ini terjadi." Suasana berubah mencekam. Dalam sekejap, kelompok yang tadinya bersatu padu kini berbalik mengkhianati.
Tanpa ragu mereka menyerang Choi Myung-hun dan Jo Min-seok tanpa ampun. Mereka berdua diserang dan dikeroyok dari berbagai sisi. Kedua pemuda itu hanya bisa bertahan sebisa mungkin sambil menunggu bel sekolah berbunyi. Choi Myung-hun yakin bahwa para guru pasti akan menyadari ada yang tidak beres saat melihat banyak siswa tidak berada di kelas. Namun harapan itu sirna ketika bel benar-benar berbunyi. Serangan mereka sejenak memang terhenti. Tetapi kemudian Kim Hyung-sung tersenyum dingin dari kejauhan. Lanjutkan, perintahnya. Para guru sudah tahu apa yang terjadi di sini. Dan mereka tidak akan menghentikan kalian. Karena sejak kau kembali ke sekolah ini, itu berarti kau sudah terkurung di dalam sangkar. Alhasil Choi Myung-hun pun kembali dikeroyok habis-habisan. Setelah puas melihatnya dikeroyok, Kim Hyung-sung kemudian berkata kepadanya, kalau kau ingin tetap bertahan hidup, pergi temui guru sekarang dan katakan kepadanya bahwa kau keluar dari sekolah. Lalu serahkan dirimu dan merangkaklah masuk ke dalam penjara remaja. Aku akan memberimu waktu 10 hari. Jika tidak, kau akan mati. Tanpa pilihan lain, mereka berdua mengikuti perintahnya dan berjalan menuju ruang wali kelas. Sesampainya di sana, mereka langsung mengemukakan tujuan mereka. Namun sang guru hanya mengangguk dingin tanpa menoleh. Seolah-olah hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Choi Myung-hun terkejut. Aku akan keluar dari sekolah. Dan bapak tidak menanyakan alasannya. Tanpa sedikit pun meliriknya, sang guru hanya menjelaskan prosedur yang harus ditempuh untuk keluar dari sekolah. Lalu menyuruh mereka segera pergi. Perlakuan itu membuat Choi Myung-hun geram. Ia tidak menyangka bahwa pengaruh Kim Hyung-sung begitu besar hingga bahkan para guru tidak peduli. Sementara itu, Kim Hyung-sung yakin sekali bahwa Choi Myung-hun tidak akan tunduk begitu saja. Memang ia bisa tetap bertahan hidup dengan menyerah dan masuk ke dalam penjara. Tetapi mengingat kehancuran Jin Gyeong-hae dan Jang Won-ki, ia pasti merasa curiga bahwa tawaran Kim Hyung-sung hanyalah jebakan. Sehingga hanya ada satu pilihan tersisa untuknya, yaitu terus menempel pada Golden Circle seperti lintah. Kim Hyung-sung tidak peduli pilihan apa yang diambilnya. Yang jelas, ia akan mengawasi setiap gerakannya dan memastikan dirinya selalu selangkah di depan. Selang beberapa waktu, dugaan Kim Hyung-sung benar-benar terbukti. Choi Myung-hun kembali menghubungi Park Hyung-jun dan berkata kepadanya bahwa dirinya siap melakukan apapun untuk menghadapi Kim Hyung-sung. Tanpa banyak bicara, Park Hyung-jun menanggapi pesannya dan menyuruhnya segera datang ke kantor untuk menyusun dan menyiapkan rencana. Suasana terasa damai dalam beberapa hari terakhir. Kehidupan sekolah berjalan tenang, dan Golden Circle tidak menunjukkan pergerakan apapun. Namun kedamaian itu hanya sementara. Ketika Kim Hyung-sung pulang ke apartemennya, ia mendapati tempat tinggalnya porak-poranda. Barang-barang pecah berserakan di lantai, dan puing-puing berhamburan di setiap sudut. Saat ia masih mencoba memahami siapa yang melakukan ini, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Choi Myung-hun muncul di layar. Kau telah membuat kesalahan besar dengan mencoba menguasai Gangnam. Anak-anak geng yang tersinggung sudah bergerak. Mereka akan membunuhmu. Di luar gedung, para siswa telah memblokir semua jalan keluar. Beberapa penghuni dan pekerja yang hendak masuk pun dihalangi oleh mereka. Situasinya tampak kacau. Mereka berjaga di setiap sudut gedung, mencegah target lolos dari kandang, menciptakan atmosfer tegang yang sudah dirancang dengan matang. Choi Myung-hun terkekeh melihatnya. Rencana mereka cukup sederhana, namun mengerikan. Pertengkaran antar murid berubah menjadi perang antar sekolah, dan satu murid mati akibat kejadian ini. Agar rencana ini berjalan lancar, pihak Golden Circle telah menyuap manajer office hotel untuk menonaktifkan semua CCTV. Dengan begitu, satu-satunya barang bukti yang tersisa hanyalah yang sudah mereka siapkan sendiri. Dan eksekutor utama dalam rencana ini adalah dirinya. Park Hyung-jun memberikan tugas yang berat kepadanya, yaitu menikam Kim Hyung-sung dengan sebilah pisau. Jika berhasil, ia dijanjikan kompensasi besar dan akan mendapatkan kamar penjara terbaik, agar setidaknya ia bisa hidup nyaman saat harus mendekam di balik jeruji. Sementara itu, di lorong tangga, Kim Hyung-sung tengah bertarung sengit melawan para siswa yang menyerangnya. Jual beli serangan tak terhindarkan. Beberapa pukulannya berhasil mengenai lawan, tetapi ia sendiri tak luput dari serangan mereka. Situasinya semakin kacau. Murid-murid itu seolah tak ada habisnya. Mereka terus berdatangan dari berbagai arah, mencoba menghabisinya dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Sedangkan di halaman gedung, Park Hyung-jun terlihat duduk santai mengamati situasi sambil menelepon polisi, berusaha menunda kedatangan mereka selama mungkin. Setelah selesai berbicara, matanya tiba-tiba menangkap sekelompok siswa yang baru saja tiba.
Awalnya ia mengira mereka adalah murid-murid yang ia konsolidasikan. Namun begitu melihat seragam mereka, wajahnya langsung berubah. Mereka bukan bagian dari rencananya. Mereka berasal dari Daesan. Benar saja, tanpa basa-basi, sekelompok siswa itu langsung menghajar para penjaga tanpa ampun. Dan setelah menghabisi mereka, mereka pun segera pindah ke lokasi berikutnya. Di tengah jalan, Kim Si-woo yang merupakan seorang pemimpin dari kelompok ini pun bertemu dengan Choi Myung-hun. Keduanya saling menatap tajam, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Usut punya usut. Beberapa hari sebelumnya, Kim Hyung-sung mendapat laporan dari bawahannya bahwa Choi Myung-hun terlihat bertemu dengan murid-murid Golden Circle dan mengadakan rapat rahasia. Hal serupa juga terjadi di puluhan sekolah di Gangnam. Ia tampak seperti sedang menyatukan seluruh Gangnam dengan dirinya sebagai pemimpin di garis depan. Dan salah satu langkah utamanya adalah menyingkirkan Kim Hyung-sung di luar sekolah. Setelah mendengar laporan tersebut, Kim Hyung-sung segera menelpon Kim Si-woo dan menceritakan kembali kejadian itu. Kemudian memerintahkannya untuk segera mengumpulkan anak-anak di Daesan. Tanpa ragu, Kim Si-woo pun langsung bergerak dan menyatukan semua orang di Daesan secepat kilat. Lalu setelah itu, mereka pun langsung berangkat ke Seoul. Dan disinilah Kim Si-woo berada. Setelah sejenak berbasa-basi dan bertatap-tatapan, akhirnya Choi Myung-hun lah yang menyerang duluan. Dia melontarkan tinjunya, tetapi Kim Si-woo berhasil menghindar dan langsung membalasnya. Setelah terkena pukulan itu, Choi Myung-hun tertegun sejenak. Ia tidak menyangka bahwa lawannya ternyata lebih hebat dari yang dia kira. Setelah beberapa saat bertahan dari rentetan pukulannya, akhirnya Choi Myung-hun pun menemukan sebuah celah, kemudian langsung melesatkan pukulannya. Tetapi siapa sangka bahwa ternyata Kim Si-woo berhasil membaca pergerakannya dan langsung menangkis pukulannya dengan tendangan. Merasa terdesak, Choi Myung-hun kemudian mundur beberapa langkah. Dengan nafas memburu, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebilah pisau. Tanpa ragu, ia menusukkannya ke perut lawannya. Namun yang terjadi di luar dugaannya, pisau itu gagal menembus kulitnya. Karena ternyata Kim Si-woo mengenakan rompi anti tusuk. Sementara Choi Myung-hun membelakang matanya karena terkejut. Kim Si-woo hanya terkekeh melihat reaksinya. Setelah puas menyaksikannya tak berdaya, ia pun mengakhiri duel itu dengan sebuah tendangan keras ke batang lehernya, hingga membuatnya jatuh pingsan seketika. Tanpa membuang waktu, Kim Si-woo melangkah santai menyusuri lorong gedung. Di hadapannya anak buahnya terlihat sedang bertarung melawan musuh-musuhnya. Ia pun tak tinggal diam dan ikut terjun ke dalam pertempuran, membantu menghabisi lawan yang tersisa. Namun belum sempat menarik napas, gelombang kedua tiba-tiba datang. Mereka muncul dari arah lift dan langsung menyerang ketika melihat targetnya. Pertarungan pun kembali pecah, tetapi kali ini berbeda. Lawan yang ia hadapi sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang di antara mereka memiliki pergerakan yang cepat dan pukulan yang presisi. Levelnya jelas berada di tingkat S, sampai-sampai membuat Kim Si-woo sempat mengalami kesulitan. Setiap kali serangan yang ia lancarkan berhasil dihindarinya dengan mudah. Hingga pada akhirnya, Kim Si-woo menemukan sebuah celah dan berhasil melayangkan tendangan keras ke wajahnya. Namun yang mengejutkan, lawannya tidak tumbang. Ia berhasil bertahan dan bersiap kembali menyerang. Hingga tiba-tiba, seseorang datang dari arah kiri kemudian menubruknya sampai terpental. Dia adalah Bae Song-ho, mantan anak buah Shin Yong-min, yang juga merupakan kakak kelas Kim Si-woo. Pergilah, katanya dengan tenang. Aku yang akan menangani mereka. Beberapa hari sebelumnya, Kim Hyung-sung menghubungi Bae Song-ho saat ia sedang bekerja sebagai buruh pabrik. Ia menawarkan 100 juta won hanya dengan satu syarat, yaitu mengikuti perintahnya. Sebagai buruh pabrik, ia tentu tidak bisa mengumpulkan uang sebegitu banyaknya meski telah bekerja seumur hidupnya. Dan menurutnya, tawaran Kim Hyung-sung itu benar-benar sepadan dengan resikonya. Akhirnya Bae Song-ho pun menerimanya dan datang ke sini sebagai anteknya. Melihat Bae Song-ho yang cekatan mengambil alih komando, Kim Si-woo pun merasa lega dan bergegas masuk ke dalam lift. Di sisi lain, seorang siswa berwajah berandalan sedang melakukan live streaming di tengah-tengah pertempuran. Dengan wajah panik, ia merekam perkelahian yang terjadi dan berbicara kepada ribuan penonton yang menyaksikan siarannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja ada sekelompok siswa yang menyerang teman-temanku, dan aku langsung menelepon polisi untuk meminta bantuan. Tapi sudah 10 menit berlalu, dan mereka belum juga datang. Padahal kantor polisi cuma 5 menit dari sini. Komentar di siarannya langsung meledak.
Penonton yang ikut geram mulai menghubungi polisi secara massal. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada satupun petugas yang datang. Situasi ini terasa janggal dan membuat mereka berpikir bahwa situasinya sangat mencurigakan. Usut punya usut, siswa yang sedang melakukan live streaming itu sebenarnya adalah bawahan Kim Hyung Sung. Ia ditugaskan untuk merekam seluruh kejadian secara langsung. Namun siapa sangka bahwa kanalnya justru menjadi viral dan berkembang pesat. Popularitas yang tiba-tiba melonjak ini seketika membuatnya mulai merasa takut. Di tempat lain, Kim Hyung Sung masih bertarung mati-matian. Tubuh para bajingan itu bergelimpangan di sekelilingnya, sedangkan nafasnya mulai tersengal. Kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya. Meski sudah babak belur dan tak berdaya, musuh-musuhnya ini tetap saja tidak mau menyerah. Hentikan bajingan ini, kalau tidak kita yang akan mati. Seruan itu terdengar di antara mereka. Sontak, beberapa siswa yang sudah merangkak di lantai langsung menangkap kaki Kim Hyung Sung. Sementara yang lain mendorong tubuhnya dengan keras hingga ia terpantal keluar pintu. Saat tubuhnya terbanting ke lantai, matanya menangkap sekumpulan siswa yang sudah menunggunya di luar. Tanpa ampun, mereka langsung menyerangnya. Ia dihajar habis-habisan dan diinjak-injak tanpa belas kasihan. Namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan keadaan terdesak itu, ia menggigit kaki salah satu penyerangnya sekuat tenaga hingga terdengar suara teriakan kesakitan dan membuka sedikit ruang kerumunan. Kesempatan itu langsung ia manfaatkan sebaik mungkin dan bergegas pergi menuju ke arah lift. Belum sempat masuk, gelombang siswa lain tiba-tiba kembali muncul dan langsung menyerangnya untuk mencegahnya kabur. Kim Hyung Sung tak punya pilihan selain kembali bertarung dengan sisa-sisa tenaganya. Ia hanya bisa bertahan beberapa saat sebelum pada akhirnya tergeletak tak berdaya di depan pintu lift. Saat kesadarannya hampir hilang, terdengar suara ding. Di sela-sela ketidakberdayaannya, pintu lift terbuka dan muncullah Kim Si-woo dengan penampilan barunya. Melihat pemandangan ini, ia pun tak membuang waktu dan langsung menghajar mereka semua. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sekelompok siswa yang tersisa melarikan diri. Mereka mendapat pesan bahwa polisi sudah ada di sini. Melihat kejadian itu, Kim Si-woo pun segera menuntun Kim Hyung Sung masuk ke dalam lift. Kim Hyung Sung terkekeh ketika menyadari penampilan barunya itu. Siapa sangka kau sampai mencukur rambutmu hanya karena kau pergi ke Seoul, ujarnya sambil tertawa ringan. Sementara Kim Si-woo hanya melotot tajam. Sementara itu, di luar gedung apartemen, puluhan mobil polisi dan ambulan akhirnya tiba. Mereka turun dengan langkah sigap, seolah-olah datang sebagai pahlawan yang siap menyelamatkan keadaan. Namun bagi mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka hanyalah Super Dede, yaitu seorang pahlawan kesiangan. Park Hyung Jun yang melihat kedatangan mereka langsung menelepon seseorang dengan ekspresi yang cukup serius di wajahnya. Seharusnya kalian memberi kami waktu setidaknya 30 menit. Jika kami keluar sepagi ini, rencana kita pasti akan gagal, katanya dengan panik. Seketua polisi pun menjawab, jumlah panggilan masuk saat ini lebih dari 10, dan ada orang gila yang menyiarkan kejadian ini secara langsung. Kalau kami tidak segera merespon, masalahnya pasti akan bertambah besar dan posisi kami akan terancam. Bang! Park Hyung Jun membanting meja. Dia menutup teleponnya dengan gugup dan menghembuskan nafas berat tanpa memperdulikan apakah orang-orang meliriknya atau tidak. Ia hanya bisa mengutuk dan menghibur dirinya sendiri, bahwa cepat atau lambat si polisi itu pasti akan dihukum oleh atasannya nanti. Untuk sekarang, dia harus memprioritaskan hidupnya. Satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup adalah dengan menyeret Kim Hyung Sung hingga ke dasar. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia kembali gagal, agent yang telah memberinya ultimatum pasti akan menghabisinya. Setelah memikirkannya cukup lama, mata Park Hyung Jun tiba-tiba berbinar dan dia buru-buru mengambil telepon genggamnya. Kemudian berbicara panjang lebar dengan seseorang. Petugas polisi Gangnam dikerahkan dengan kekuatan penuh. Dan para pelajar yang berpartisipasi dibawa ke rumah sakit atau langsung ke kantor polisi. Tergantung pada tingkat keparahan cedera mereka. Dalam kasus Kim Hyung Sung, ia pertama kali dibawa ke rumah sakit, dan ketika dokter berkata bahwa tidak ada masalah selain memar, ia pun langsung dilarikan ke kantor polisi setelah menerima perawatan yang sederhana. Di ruang interogasi tertutup, seorang petugas polisi dengan penampilan garang tampaknya berusia awal 40 tahun, tengah menatap Kim Hyung Sung dengan tajam. Sepanjang hidupnya, kau adalah pria pertama yang pernah kutemui yang berkelahi di tengah kota Seoul. Setelah berbasa-basi, dia kemudian menyerahkan sesuatu kepadanya. Itu adalah data bukti.
sebuah bukti yang berisi pertukaran pesan antara Kim Hyung Sung dengan Choi Myung Hun. Sebelum insiden itu terjadi, Choi Myung Hun mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa Kim Hyung Sung mendapat masalah dengan siswa di sekitar karena berusaha menaklukkan Gangnam. Si polisi itu mengaku bahwa ketika dirinya bertanya kepada mahasiswa yang menyerang official, mereka semua memberikan jawaban yang sama. Mereka mengaku tidak punya pilihan lain selain melancarkan serangan pendahuluan sebelum mereka diserang. Dan setelah si polisi itu melakukan penyelidikan lebih lanjut, dia mengaku baru mengetahui bahwa ternyata Kim Hyung Sung sangat terkenal di Daesan dan selalu terlibat dalam kekerasan di sekolah. Pihak polisi nampaknya berusaha menggunakan cerita yang didengar dari Daesan sebagai alasan tanpa bukti apapun. Mereka menghubungkan penaklukan Daesan dengan usahanya dalam menaklukkan Gangnam, sehingga membuat orang biasa akan berpikir bahwa itu adalah perkembangan yang sangat alami. Kim Hyung Sung kemudian berkata bahwa dirinya tidak pernah berniat atau bertindak apapun untuk menaklukkan Gangnam. Ia juga meminta bukti selain bukti teks yang lemah tersebut untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan hal itu karena pertama-tama Choi Myung Hun tidak memiliki hubungan apapun dengan dirinya. Semua orang tahu bahwa dirinya bermasalah dengannya, apalagi berteman dengannya. Sangat tidak masuk akal untuk merencanakan sesuatu dengan orang seperti itu. Teks atau apapun pada akhirnya tidak dapat dianggap sebagai bukti substansi. Polisi dan Park Hyung Joon juga mengetahuinya dengan baik. Itulah sebabnya mereka membuat rencana baru untuk menjebak Kim Hyung Sung, yaitu dengan menggunakan kemunculan kawan-kawan Kim Hyung Sung yang dianggap sebagai tindakan di luar kebiasaan, yang dimana mereka tiba-tiba muncul di lokasi kejadian ketika peristiwa itu sedang terjadi. Dan hal ini terlihat seperti Kim Hyung Sung mengundang teman-temannya kemari untuk bertarung, sekalipun hanya bukti tidak langsung. Tetapi jika si hakim itu diberi suap, maka hal ini sudah cukup untuk melibatkannya. Ini adalah rencana Park Hyung Joon, dan si polisi itu memasang tampang jahat ketika memaparkannya. Sementara Kim Hyung Sung hanya tersenyum lebar menanggapinya. Seperti biasa, kejahatan orang-orang ini tidak pernah gagal melampaui ekspektasinya. Kemudian Kim Hyung Sung menjelaskan bahwa dirinya sekalipun tidak pernah mengundang teman-temannya untuk pergi ke Seoul. Kebetulan saja mereka datang ke Seoul karena sedang melakukan karya wisata sebagai persiapan kelulusannya, dan dirinya meminta bantuan mereka ketika peristiwa itu terjadi. Mata polisi itu seketika bergetar ketika mendengarnya. Ini adalah perkembangan yang sama sekali tidak terduga baginya. Dia pun segera meninggalkan ruang investigasi dan menghubungi pihak sekolah untuk memverifikasinya. Dan jawaban yang kembali adalah pihak sekolah membenarkan ucapannya. Mereka mengaku sedang mengadakan pelatihan lapangan untuk mempersiapkan ketenaga kerjaan. Alibi ini tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Para siswa Daesan kebetulan berada di Seoul saat operasi itu berlangsung. Mereka bersekolah di sekolah kejuruan dekat kediaman Kim Hyung Sung. Mereka bertindak cepat dan tiba di office hotel dalam 5 menit setelah menerima telepon dari Kim Hyung Sung. Apakah itu masuk akal? Kendati alibi ini tidak masuk akal dan tidak dapat menyangkalnya karena tidak mendapat hasil dan gagal mendesak Kim Hyung Sung. Akhirnya dia pun menyerah dan beralih ke target yang menurutnya lebih lunak, yaitu Bae Song Ho. Si petugas polisi itu berbicara dengan ekspresi serius. Dan setelah melontarkan kalimat yang dikiranya sudah cukup, dia pun langsung mematikan rekamannya dan berbicara secara terus terang kepada Bae Song Ho. Pertama-tama dia mengungkapkan identitasnya sebagai peringatan, mengungkapkan bahwa dirinya adalah seseorang dari anggota Golden Circle. Kemudian memberinya sebuah penawaran. Jika kau bersedia bersaksi untuk Golden Circle dan mengatakan bahwa Kim Hyung Sung adalah orang yang menyebabkannya, maka pihak Golden Circle akan memberinya kompensasi lebih dari apapun yang dia terima. Bae Song Ho menunjukkan tatapan acuh tak acuh saat melihatnya menggodanya. Di dunia ini, ada orang yang tidak seharusnya dijadikan musuh, dan orang itu adalah Kim Hyung Sung, ucapnya. Dia tidak peduli lagi dengan hukuman yang akan dirinya terima, bahkan dirinya siap dipenjara, karena menurutnya, pengkhianatan terhadap Kim Hyung Sung hukumannya jauh lebih berat ketimbang hukumannya saat ini. Beberapa jam kemudian, Kim Hyung Sung dibebaskan. Penyelidikan sudah selesai dan tidak ada lagi alasan untuk menangkap Kim Hyung Sung. Saat Kim Hyung Sung dan mahasiswa lainnya meninggalkan kantor polisi, wartawan yang telah menunggu pun menyerbunya dengan berbagai macam pertanyaan. Kim Hyung Sung pun menjawab, "Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa saya terlibat dalam hal ini. Yang dapat saya sampaikan dengan jelas di sini adalah bahwa kejadian yang sama terjadi di SMA Daesung Futur. Pelaku insiden ini, Myung Hon Choi, adalah orang yang memimpin insiden saat itu.
dan saya nyaris tidak dapat menghindari serangan puluhan mahasiswa. Namun kejadian pada waktu itu berujung pada korupsi di sekolah, dan tidak ada satupun artikel yang dipublikasikan terkait dalam keadaan sebenarnya. Saya menjadi sasaran kejahatan seseorang, dan entitas yang memancarkan kebencian itu tampaknya ingin aku mati. Seperti yang dibuktikan oleh insiden ini bukanlah pernyataan yang bisa diabaikan. Kisah percobaan pembunuhan Kim Hyung Sung dengan kedok kekerasan di sekolah merupakan insiden mengejutkan yang melampaui akal sehat. Seorang wartawan kemudian bertanya, siapa gerangan dalam kejahatan ini? Jika diperlukan, ia akan langsung menyebutnya Golden Circle dengan merilis informasi dan anggota Celestial yang telah berhasil ditemukan. Dia dapat sepenuhnya membalikan Golden Circle. Tapi sekarang waktunya belum tepat. Ia harus mencari kesempatan emas untuk menghancurkan Golden Circle sepenuhnya. Untuk mencapai hal itu, diperlukan kejutan dengan jumlah bahan yang tepat. Kim Hyung Sung menjawab sambil tertawa. Saya ingin para wartawan mencari tahu tentang hal itu mulai sekarang. Berdasarkan insiden yang aku alami, sepertinya bagi orang itu aku bukan orang biasa. Internet menjadi gila. Artikel itu menyebar bagaikan api. Cukup cepat hingga seluruh negeri bisa mendengarnya. Dan ketika berita itu menjadi viral, Park Hyung Jun langsung mendapat pesan dari si agent yang menyuruhnya untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Seketika itu juga, Park Hyung Jun menunjukkan wajah putus asa. Rencananya gagal dan tidak ada lagi harapan untuknya. Di belakangnya, tiba-tiba Choi Myung Han membenturkan kepalanya ke lantai. Dia bersujud dan beberapa kali meminta maaf. Melihat hal itu, seketika ekspresi Park Hyung Jun berubah. Dia bangkit dari tempat duduknya, kemudian menjambak rambut Choi Myung Han. Dia menatap matanya yang nampak ketakutan, lalu berkata dengan galak kepadanya, semua rencana itu seharusnya berhasil, tapi entah kenapa, Kim Hyung Sung berhasil membalasnya dengan sempurna. Beberapa anak yang dibawa untuk diinterogasi mengatakan bahwa mereka mendengar siswa Cheonil yang dapat mempersiapkan diri berkat Choi Myung Han yang memberitahu mereka informasi sebelumnya. Choi Myung Han tertegun, artinya sudah jelas. Dirinya akan dikorbankan sebagai kambing hitam dan akan dicap sebagai pengkhianat demi bertahan hidup. Dan untuk menutupi rasa malu dari gagalnya rencana itu, meski dirinya meraung meminta pengampunan, tetapi Park Hyung Jun yang sudah terdesak pun tidak peduli dan menginjak-injak batang lehernya. Setelah merasa puas menganiayanya, kemudian Park Hyung Jun segera berangkat ke tempat pertemuan. Di sana ia bukan bertemu dengan si agent, melainkan seorang penerus daya tayan grup yang diduga merupakan ketua dari Golden Circle. Park Hyung Jun sempat tertegun melihatnya. Seketika ia mengerti dan langsung menyapanya dengan hormat. Yeon Heo Min cukup puas melihatnya cepat tanggap. Dengan tenang, kemudian dia berkata, Golden Circle bisa bertahan sampai sekarang karena keberadaannya dirahasiakan. Tapi lama-kelamaan, menyembunyikan identitas Golden Circle sudah mencapai batasnya. Tak lama lagi semua orang akan tahu kalau kartel sosial diciptakan untuk mewariskan kekayaan dan kekuasaan. Maka dari itu, sudah saatnya untuk menciptakan masa depan saat identitas telah terungkap. Timing dan cara untuk melakukannya tidak penting. Yang terpenting, kau harus membangun image yang luar biasa sejak awal, sehingga kedepannya tidak ada orang yang berani mengubahnya. Artinya Yeon Heo Min menunjuk Park Hyung Jun untuk menggunakan identitasnya sebagai ketua, menanggung semua akibat yang terjadi. Dan ketika ia keluar dari penjara nanti, Yeon Heo Min berjanji akan memberinya jabatan yang layak. Setelah sesi penunjukan itu, Yeon Heo Min kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki Kim Hyung Sung lebih dalam lagi. Dia ingin mengetahui orang seperti apa Kim Hyung Sung dan bagaimana dia hidup. Entah apa tujuannya, tetapi ketika ditanya untuk apa oleh anak buahnya, Yeon Heo Min hanya menjawab, karena ingin saja. 2 hari kemudian, sebuah artikel diterbitkan. Isi dari artikel tersebut terlihat sangat masuk akal dengan berbagai motif dan skenario. Tapi intinya adalah Choi Myung Han dan Park Hyung Jun dibuat sebagai tersangka dan dipaksa menanggung segala dosa mereka. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu pun dijebloskan ke penjara dan dikeluarkan dari sekolah, tanpa mengungkapkan sedikit pun identitas di balik orang-orangnya. Hal seperti ini juga sempat terjadi di kehidupan sebelumnya. Seingatnya, identitas Golden Circle terungkap hanya karena kematian satu orang. Terbenam dalam pikirannya, Kim Hyung Sung berpikir untuk segera mencari tahu siapa pemilik Golden Circle yang sebenarnya, sebelum orang itu mengungkapkan dirinya sendiri. 1 hari berlalu dan ujian semester tengah berhasil dilaksanakan dengan lancar.
Sempat ada insiden kecil yang dimana para orang tua memaksa pihak penyelenggara untuk tidak menunda ujian hanya karena peristiwa kemarin. Para orang tua yang terobsesi dengan nilai itu menyimpulkan bahwa kondisi Kim Hyung Sung pasti sedang tidak prima dan nilainya pasti akan menurun. Tetapi sayangnya mereka harus menelan kecewa karena pada ujian kali ini juga Kim Hyung Sung mendapat nilai sempurna. Hong Seung Bom, seorang siswa tahun ketiga di sekolah menengah Daesung Wirai, marah-marah begitu dia kembali ke rumah. Nilainya menurun dan merasa kecewa dengan kinerja Golden Circle yang tidak bisa menghentikan Kim Hyung Sung. Ayahnya yang merupakan seorang anggota Golden Line pun hanya bisa menghiburnya, berjanji bahwa dirinya akan menangani masalah ini dengan baik. Beberapa hari kemudian, di tempat di mana kerahasiaan terjamin, semua orang dewasa berkumpul di satu tempat. Apa pendapat kalian semua tentang situasi saat ini? Orang yang pertama berbicara adalah Hong Seon Ho. Dia ayah Hong Seong Bom dan seorang profesor di rumah sakit universitas. Dia tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi kemarahannya yang mendidih ketika berbicara. Ketika kami pertama kali bergabung dengan Golden Circle, mereka menjadikan kami kerahasiaan penuh dan landasan bagi anak-anak kami untuk masuk ke sekolah yang bagus tanpa harus bersaing ketat. Tapi sekarang, apakah semuanya menjadi kenyataan? Kim Hyung Sung tidak hanya mendapat nilai sempurna pada ujian ini, tetapi dia juga mengungkapkan identitas klien kami terakhir kali dan menghukumnya di depan umum. Sekarang kita dalam bahaya. Semua orang marah dengan nilai anaknya yang hancur. Apalagi dengan kegagalan yang berulang-ulang ini. Mereka sudah muak dengan semua ini. Dan tidak ada ruang lagi untuk alasan. Maka dari itu, dia tidak hanya mengumpulkan anggota Golden Lion seperti dirinya, tetapi juga meminta satu orang yang sangat penting untuk datang, yaitu CEO Lim Selyung. Fakta menariknya adalah, semua orang yang berkumpul di sini masuk dan menjadi anggota adalah berkat dia. Hong Soho mendesak beliau untuk segera memperbaiki situasi ini dan berbicara langsung dengan atasan. Lim Cheol-yung yang merupakan anggota inti pun hanya bisa menampung kekesalan mereka dan berjanji akan membicarakan hal ini dengan pemimpin. Keesokan paginya, Lim Cheol-yung mengunjungi gedung Taeyang Group dan bertemu langsung dengan sang pemilik. Namun ketika ia meminta penjelasan, Yeon Heo-min justru mengelak dan mempertanyakan sikapnya yang sembrono karena datang begitu terang-terangan. Tindakan itu jelas melanggar aturan dalam organisasi Golden Circle. Bukan berarti Cheol-yung tidak memahami aturan tersebut, tetapi keadaanlah yang memaksanya bertindak seperti ini. Ia terus mendesak Heo-min agar memberikan penjelasan. Namun lagi-lagi sang pemilik menghindari pertanyaannya dan menekan balik dengan berbagai peraturan. Hingga akhirnya Cheol-yung kehilangan kendali dan marah. Ia bahkan mengancam akan keluar dari Golden Circle jika sampai mereka kembali gagal. Mendengar ancaman itu, Yeon Heo-min tetap tenang. Ia bahkan dengan santai mempersilahkan Cheol-yung untuk keluar jika memang itu yang diinginkannya. Sambil menyeruput kopinya, ia berkata, "Aku membentuk kelompok ini dengan tujuan saling menguntungkan, bukan untuk disuruh-suruh seperti pelayan." Heo-min kemudian menekankan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah Jung Chan-su, orang yang dikenalkan oleh Cheol-yung kepadanya, sebelum pada akhirnya menjadi boneka Kim Hyung Sung. Itu berarti Cheol-yung juga memiliki andil atas kegagalan ini. Dan karena mereka sama-sama bersalah, Heo-min memutuskan untuk mengabaikan sikap sembrononya kali ini dan memerintahkannya untuk menunggu serta memberikan penjelasan kepada anggota lainnya. Setelah percakapan itu selesai dan Cheol-yung keluar dengan lesu, Yeon Heo-min langsung memerintahkan bawahannya untuk menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini Taeyang Group sedang mengalami masalah investasi dan berdiskusi dengan pihak Mirai Investment. Padahal tujuan berita itu hanyalah untuk menutupi percakapannya dengan Cheol-yung. Sebenarnya dia tidak ingin hubungannya ini terungkap ke publik, tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur dan dia hanya bisa menutupinya dalam-dalam. Pikirannya pun kemudian melayang pada satu nama yang membuat situasinya menjadi seperti ini. Dengan informasi yang sudah dikumpulkan oleh Kim Hyung Sung selama ini, seharusnya dia bisa menggoyahkan Golden Circle, pikirnya. Tapi kenapa ia tidak melakukannya? Sebuah senyum pun tersungging di bibirnya. Gerakan tak terduga inilah yang membuatnya semakin menarik. Tapi jika ia terus mengganggu rencanaku dalam mengendalikan negara Korea ke dalam genggamanku, maka mau tak mau, aku harus segera mengambil keputusan, katanya. Sepulang dari sana, Lim Cheol-yung bertemu dengan seseorang yang berpengaruh dalam dunia politik dan orang inilah yang dulu memperkenalkan Jung Chan-su kepadanya. Dia adalah Kim Pan-ho, seorang senator yang sangat berpengaruh dari Partai Kemakmuran. Saat mendengar keluh kesah Cheol-yung, Kim Pan-ho tampak menyesal dan meminta maaf.
Namun, Cheolyung tidak mempermasalahkannya. Yang lebih penting, ia juga tidak mengungkapkan hubungannya ini kepada Yeon Hyo-min. Jika seandainya ia memberitahu bagaimana awal perkenalannya dengan Jung Chan-soo, Yeon Hyo-min pasti sudah bersiap menghadapi situasi ini. Namun sifat serakahnya membuatnya enggan mengorbankan hubungannya dengan orang penting seperti Kim Pan-ho, yang digadang-gadang akan memimpin Korea di masa depan. Dan ia lebih memilih mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa ia sadari bahwa orang yang sangat berpengaruh ini memiliki hubungan dekat dengan seorang anak SMA. Dan seorang anak SMA itu saat ini tengah sibuk merunut berbagai kejadian di papan tulis, mencocokkan setiap peristiwa dan hubungan antar tokoh yang terlibat dalam Golden Circle. Ia menghubungkan mereka bertemu dengan siapa, apa tujuannya, dan apa keuntungannya. Awalnya terlihat ada lebih dari 10 orang yang berkuasa di balik layar, tetapi setelah meneliti lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat menghubungkan satu peristiwa dengan yang lainnya, ia menyadari bahwa titik krisis terjadi ketika Lim Cheolyung menemui Yeon Hyo-min. Biasanya, Yeon Hyo-min bergerak sesuai jadwal. Namun kali ini saat ia bertemu dengan Cheolyung, dia tiba-tiba langsung menerbitkan sebuah artikel. Kemudian setelah itu, Cheolyung bertemu dengan Kim Pan-ho, seolah-olah sedang menenangkan diri. Pertanyaannya adalah, apa hubungan mereka, dan masalah apa yang sedang mereka hadapi? Kim Hyung-sung berpikir lebih dalam, lalu menuliskan sesuatu di papan tulis. Saat Lee Kyung-chol menghadapi krisis sebagai politisi, Dae Taeyang Group lah yang membantunya mengatasi finansial. Saat Golden Circle didirikan, Yeon Hyo-min tiba-tiba muncul dan mewarisi Dae Taeyang Group. Sejak saat itu, hampir semua orang berkuasa di dalam grup tersebut terlibat dalam Golden Circle, yang pada akhirnya semua ini mengarah pada satu nama, yaitu Yeon Hyo-min. Sejenak, Kim Hyung-sung tertegun. Kemudian dia tiba-tiba tertawa bercampur air mata. Dibutuhkan waktu yang lama hanya untuk menemukan satu nama ini. Setelah melalui banyak usaha dan penderitaan, akhirnya ia berhasil menemukan siapa pemilik Golden Circle yang sebenarnya. Mengingat segala hal yang telah ia lalui, rasanya ia ingin langsung mendatangi tempatnya sekarang dan menusukkan pisau ke matanya. Namun, itu terlalu mudah. Ia ingin membuatnya menderita lebih dari apapun yang pernah ia alami, dan membuatnya merasakan siksa neraka di dunia. Tapi saat ini ia harus tetap tenang dan harus menekan kegembiraan serta niat membunuhnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh ada kegagalan. Susunlah semua rencananya satu persatu, sampai si bajingan itu hancur, serunya dalam hati. Sementara itu, di sebuah pabrik terbengkalai di Busan, Jung Chan-soo yang selama ini bersembunyi seperti tikus, akhirnya berhasil diringkus. Kemudian diinterogasi oleh Yeon Hyo-min. Begitu melihatnya, Jung Chan-soo langsung tahu bahwa orang di hadapannya ini adalah pemilik Golden Circle yang sebenarnya. Kenapa Kim Hyung-sung selalu mencari masalah dengan kita? Tanya Hyo-min. Jung Chan-soo menjawab jujur, aku tidak tahu alasannya. Tapi yang pasti, dia sangat membenci Golden Circle seperti musuh bebuyutannya. Dia bahkan terus menekanku untuk menemukan siapa pemilik aslinya. Mendengar jawaban itu, Yeon Hyo-min bangkit dari kursinya dan pergi dengan tenang. Sementara Jung Chan-soo diseret ke dalam kegelapan, meronta-ronta meminta pengampunan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Hyo-min memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan pesan kepada seluruh anggota bahwa ia telah menemukan Jung Chan-soo dan sudah mengurusnya secara langsung. Tapi dalam hatinya, ia diam-diam menantikan langkah apa yang akan diambil oleh Kim Hyung-sung selanjutnya. Karena baginya, situasi ini menjadi semakin menarik. Meskipun banyak perubahan terjadi di sekolah, kehidupan Kim Hyung-sung relatif tenang. Selain fokus pada pelajaran, ia juga terus menyelidiki Yeon Hyo-min hingga tak ada satupun fakta yang tersisa, kecuali bukti tidak langsung. Garis besar rencananya sudah mulai terbentuk, dan titik akhirnya semakin jelas. Kini ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Namun sesampainya di depan rumah, ia dikejutkan oleh sesuatu. Isolasi di pintu rumahnya telah terlepas, tanda bahwa seseorang telah masuk, dan orang itu mungkin saat ini sedang menunggunya di dalam. Seketika itu juga, akal sehatnya mengatakan untuk segera melarikan diri. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Dan setelah menghubungi seseorang untuk berjaga-jaga, ia pun akhirnya membuka pintu. Di dalam, sekelompok orang sudah menunggunya dengan tenang. Di antara mereka, terlihat sebuah sosok dominan yang kehadirannya sama sekali tidak ia duga.
Dia adalah Yeon Hyo-min. Kim Hyung-sung sangat terkejut melihatnya, tetapi ia segera menekan keterkejutannya dan melirik ke arah CCTV yang ternyata masih menyala. Anak buah di samping Yeon Hyo-min juga tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka tidak berniat membunuhnya saat ini. Namun kendati demikian, kenapa Yeon Hyo-min yang terkenal sangat perfeksionis bisa mengambil tindakan beresiko tinggi seperti ini? Ujarnya dalam hati, seolah melihat keraguannya. Yeon Hyo-min berkata dengan tenang bahwa ia tidak perlu takut, lalu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik asli Golden Circle. Selama ini, Kim Hyung-sung selalu menduga bahwa bajingan yang membuatnya hidupnya berantakan adalah orang yang sangat waspada. Namun ternyata dugaannya tidak sepenuhnya benar. Meskipun waspada, orang itu ternyata cukup berani. Mungkin ia berani melakukan hal ini karena sangat percaya diri. Orang yang terlahir di keluarga kaya, yang hanya tahu tentang kekuasaan, biasanya tidak pernah merasakan kegagalan dalam hidupnya. Kim Hyung-sung tetap diam. Kedua matanya tajam menatap Yeon Hyo-min. Namun pikirannya terus berputar. Sorot lampu di langit-langit ruangan menciptakan bayangan samar di wajahnya, menekankan ekspresi dingin yang tak bisa dibaca. Yeon Hyo-min, yang duduk santai di hadapannya, mengangkat satu alis, seolah menantikan jawaban yang tak kunjung datang. Artinya dengan gerakan santai namun penuh otoritas, Yeon Hyo-min menunjuk ke arahnya dan berkata, "Aku sangat menghargaimu. Apa kau bersedia bekerja sama denganku?" Kim Hyung-sung menyipitkan matanya. Ekspresinya masih tak tergoyahkan. "Kenapa kau menanyakan hal itu padaku?" Yeon Hyo-min menyandarkan punggungnya ke kursi. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. "Karena aku merasa kau akan mampu mengatasi variabel-variabel yang muncul di dalam Golden Circle." Kim Hyung-sung terkekeh kecil. Namun tak ada tanda-tanda kebahagiaan dalam suara itu. "Bukankah aku sudah membuat banyak kekacauan di dalam Golden Circle?" Senyum Yeon Hyo-min tak memudar, malah semakin dalam. "Itu sudah berlalu, dan aku sudah tidak memikirkannya lagi. Justru sebaliknya, kau bertindak karena alasan tertentu, mendapatkan hasil dan membuktikan kemampuanmu." Kemudian dengan gerakan anggun namun tegas, Yeon Hyo-min bangkit dari kursinya. Tatapannya menusuk. Suaranya rendah namun mengandung ancaman terselubung. "Berhentilah mencari informasi tentangku dan mengumpulkan bukti. Aku tidak seceroboh itu," katanya. Kim Hyung-sung tetap diam, namun rahangnya semakin mengeras. "Kenapa kau ingin menyandra orang-orang yang ada di sekitarku?" Lawannya itu melangkah lebih dekat, dan auranya semakin menekan. "Jika ingin menjinakkan anjing liar, setidaknya kau harus memegang tali pengikatnya." Ia mencodongkan tubuhnya sedikit, membiarkan kata-kata terakhirnya meluncur dengan nada tenang yang justru terasa mengancam. "Aku bisa jamin, hidup dalam kandang tidaklah buruk. Karena itu bukan kandang biasa, melainkan kandang emas." Setelah dipicu oleh ketegangan yang kian memuncak, dua penjaga tiba-tiba datang dengan panik. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Kim Hyung-sung baik-baik saja? Namun, tanpa menoleh sedikit pun, Kim Hyung-sung hanya mengangkat satu tangannya dengan datar. "Tidak ada tempat untuk orang-orang bajingan seperti kalian." Jawabannya itu dingin dan tajam. Hyo-min pun hanya memandangi Kim Hyung-sung sejenak, lalu dengan tenang melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar keluar dari ruangan, ia berhenti. Mata mereka bertemu, seakan ada pertempuran diam yang terjadi di antara mereka. "Kenapa kau ingin membunuhku?" tanya Hyo-min. Tatapan mereka bertaut sejenak, sebelum pada akhirnya Hyo-min berbalik dan menghilang di balik pintu, meninggalkan hawa dingin dan ketegangan yang masih menggantung di udara. Dari pertemuan ini, Yeon Hyo-min bisa tahu bahwa entah kenapa Kim Hyung-sung sangat ingin balas dendam dan benar-benar ingin membunuhnya. Namun dia menahan diri dan tidak langsung menyerangnya, meskipun kesempatan emas itu ada di depan matanya. Orang yang bisa menahan niat membunuh seperti itu adalah orang yang sangat berbahaya dan tidak terduga. Maka dari itu, Yeon Hyo-min pun berkata kepada bawahannya, "Mulai sekarang, gunakan cara apapun untuk menghadapi si bajingan itu." Di sisi lain, Kim Hyung-sung pun merasakan hal yang sama tentang Hyo-min. Namun meskipun Hyo-min orang yang sangat berbahaya, ia sama sekali tidak merasakan takut sedikit pun. Ia juga merasa tidak perlu berpura-pura takut atau berdamai dengannya. Karena untuk mengakhiri balas dendamnya, ia harus menantangnya secara langsung dan menghancurkannya. Ia ingin Hyo-min merasakan keputusasaan yang mendalam dan ketidakberdayaan saat jatuh ke dalam jurang, seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar.
Panggilan itu berasal dari seorang wartawan dari Jonghan News yang bernama Bang Hyun Tae. Kim Hyung Sung bertanya kepadanya setelah menekan tombol hijau. Apa kau sudah membuat keputusan? Beberapa hari yang lalu, Kim Hyung Sung bertemu dengannya dan menawarinya sebuah kesempatan untuk menghancurkan Golden Circle. Jika ia bisa membuat sebuah berita yang mengungkap keterlibatan Lee Cheong-seo, anggota Majelis Nasional, dan putra bungsunya, Lee Kyung-chol, maka efeknya bisa dibayangkan sendiri. Kim Hyung Sung memberinya waktu 1 bulan untuk memikirkannya, dan ia tidak merasa khawatir terhadap ajakannya ini. Karena di kehidupannya sebelumnya, Bang Hyun Tae adalah orang yang berencana mengekspos Golden Circle dan pernah mati-matian mengejar Kim Hyung Sung demi mencari informasi. Dan baru beberapa hari setelah ajakan itu, wartawan tersebut sudah kembali menghubunginya. Bang Hyun Tae berkata bahwa sebenarnya ia merasa takut setelah memikirkan ajakan ini. Namun setelah menyelidiki Lee Cheong-seo, ia merasa tidak bisa diam saja sebagai seorang wartawan. Kim Hyung Sung sekali lagi mengingatkan bahwa ini sangat berbahaya dan pasti akan muncul masalah bagi Jonghan News serta para wartawan lainnya. Bang Hyun Tae pun tahu akan hal itu dan secara mental, sejujurnya dirinya belum siap. Tapi mau bagaimana lagi? Dadu sudah dilempar dan berita tentang Lee Cheong-seo akan muncul besok. Namun, sebelum Kim Hyung Sung bisa mempersiapkan diri, Yeon Hyo-min ternyata sudah mulai bertindak. 2 polisi mencegatnya dan berkata bahwa para korban kekerasan di sekolah Daesan mengajukan pengaduan. Di ruang interogasi, petugas itu bertanya kepada Park Min Chul yang tampak gemeteran. Bagaimana Kim Hyung Sung melakukan tindakan kekerasan padamu? Park Min Chul pun menjawab pertanyaan itu dengan tergagap-gagap. Namun ketika ia sedang menjelaskan asal-usul kejadian, Kim Hyung Sung tiba-tiba menyela dan berkata, "Hentikan pertunjukan omong kosong ini. Meskipun aku tidak bersalah pun, mereka pasti berusaha menendangku dari sekolah cepat atau lambat." Petugas itu pun menghentikan rekamannya dan membalas, "Golden Circle sampai membuat keributan sebesar ini hanya untuk menghadapimu. Para korban, termasuk Park Min Chul, tidak akan menarik pernyataannya. Karena aku telah membuat mereka lebih ketakutan daripada ketakutan yang kau tanam kepada mereka." Petugas itu kemudian terkekeh. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kau dikeluarkan dari sekolah karena melakukan tindak kekerasan? Apa kau tidak penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya? Sementara itu, Go Changbum juga sedang menghadapi masalah. Pihak bank terus menolak pinjaman mereka. Dan para korban insiden kekerasan tempo lalu serta para perempuan yang nongkrong di bar bersama mereka mengajukan pengaduan pelecehan seksual. Padahal perusahaan mereka lebih banyak menghasilkan uang ketimbang perusahaan lainnya. Dan para pelaku kekerasan ini sebelumnya sudah ditangkap dan tidak pernah terjadi pelecehan seksual. Masalah baru dan masalah lama kembali bermunculan. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Kim Hyung Sung sebelumnya. Saat itu, Kim Hyung Sung berkata, "Jika kau merasa kesulitan untuk menahannya lebih lama lagi, katakan saja padaku terus terang, supaya aku bisa mempersiapkan diri. Dan aku berjanji tidak akan pernah dendam kepadamu." Setelah merenung sejenak, akhirnya ia pun mengambil teleponnya. Lalu menghubungi Kim Hyung Sung dan bertanya, "Apa yang harus kulakukan mulai sekarang?"